Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih pada hari ini telah datang dan berkumpul di sini untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai, kalau kemarin kita belajar stunting, itu banyak yang didapat atau hal-hal penting yang bisa ibu cerna dan dipraktekkan di rumah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Yang pertama itu dalam keluarga biasanya siapa Bu yang menemani ibu datang ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan, Bu? Suami. Biasanya suami ya. Iya. Suami biasanya namanya dia kepala keluarga, itu harusnya mendampingi istrinya untuk melakukan pengecekan selama 1 bulan sekali, guna untuk mengetahui kondisi keadaan janin tersebut. Gitu ya Bu. Iya, Pak. Kemudian suami istri mengikuti kelas ibu hamil. Jadi diharapkan suami semakin memahami kondisi istri dalam kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan dan cara perawatan tentang persalinannya, Bu. Iya, Pak. Jadi di sini di dalam kelas ibu hamil, suami wajib mengerti bagaimana cara menjaga janinnya agar tumbuh sehat. Itu ya, Bu. Kemudian selanjutnya suami berdiskusi tentang ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan, perawatan sejak bayi di awal kehamilan sesuai informasi yang didapatkan kepada ibu hamil dari sumber yang terpercaya. Jadi ibu-ibu semua di sini ya harus bermusyawarah sebagai ibu kepada suaminya gitu kan, supaya suaminya mengetahui kondisi dari janinnya. Kemudian selanjutnya suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan. Nah, di sini ibu-ibu, jadi ketika ibu melakukan pengecekan baik di puskes atau pelayanan kesehatan lainnya atau di puskesdes, ibu wajib memberitahu suaminya agar suaminya tahu bagaimana kondisi kehamilan. Kemudian ibu juga berhak mendapatkan informasi yang terpercaya ketika ibu berhadapan atau bertanya langsung ke pelayanan kesehatan. Jadi jangan sampai ibu nanti tanyanya sama yang bukan ahlinya. Kemudian suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. Nah, di sini emang sangat diuji gitu. Namanya suami itu dia harus cepat, tanggap cepat gitu ya Bu dalam mengurusi istrinya. Jangan sampai telat sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian suami selalu mendampingi istri gitu ya Bu ketika pemeriksaan kehamilan. Jadi suami itu harus mendampingi istrinya supaya istrinya ya salah satunya tidak takut, sehingga dia mengurungkan niat baiknya untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan. Kemudian anggota keluarga yang lainnya menggantikan peran dari ibu atau suami. Kalau misalnya suami tidak bisa, itu ya bisa melalui keluarga terdekat atau siapa, jangan sungkan gitu. Kebanyakan orang itu sungkan ya Bu ketika melakukan cek kesehatan bersama orang lain. Dia merasa tidak pede periksa kehamilannya terhadap dinas kesehatan tersebut, sehingga janinnya tidak terceknya kesehatan. Kemudian nomor 6, lingkungan lebih berempati pada ibu hamil. Misalnya ketika sedang pertemuan mempersilahkan ibu hamil untuk duduk. Ketika ada ibu hamil, ibu harus lebih mengutamakan orang yang sedang hamil dulu, karena dia punya tanggungan gitu kan, tanggungan berupa janin, makanya perlu diutamakan. Kemudian yang ketujuh, mengajak ibu hamil
melakukan kegiatan sosial yang ringan dan menyenangkan, bertemu dengan kawan, gitu ya Bu, ngobrol atau melakukan senam supaya ibu hamilnya malah lebih sehat, gitu ya Bu. Nah, kemudian 8 nih Bu. 8, iuran semampunya oleh tetangga untuk membantu ibu hamil yang kesulitan keuangan dalam menyiapkan persalinan. Tentunya Ibu tahu semua bahwasanya kehidupan kita tidak semuanya rata, tidak semuanya baik, tidak semuanya mendapatkan kesehatan yang baik karena terhimpitnya ekonomi, sehingga menyebabkan memang ada beberapa yang tidak mendapatkan akses pelayanan dengan baik. Maka di sini fungsinya ibu-ibu semua adalah bisa memberikan bantuan, jadi berupa memberikan iuran, itu ya Bu, atau membantunya secara sukarela. Paham Bu? Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.